Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP 580. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami yang memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan minggu ini bagi kita diambil dari titah pertama sampai dengan keempat. Demikian hukum Tuhan.
Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberkati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan minggu ini untuk kita diambil dari Injil Wahyu. Wahyu 21 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kita baca secara responsoria, kami yang mendahului. Demikian firman Tuhan. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya. Wahyu 21 ayat 5 sampai 7, kita baca secara responsoria. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Ayat 7 kita sama-sama. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Punguan Inahana. Dilanjutkan Ina Deborah.
marilah kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 16 April 2023. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Quasimodo Geniti, seperti bayi yang baru lahir. Topik Minggu diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Yang kedua, kelompok KOR di ibadah Minggu tanggal 23 April 2023. Yang pertama, pukul 7.30 yang mengisi KOR Ina Esther, Ina Kamis, Ama Huria. Pukul 10, Ina Hana, Ina Deborah, Ama Salom. Pukul 15, Ama Jericho, remaja. Yang ketiga, kebaktian sektor. Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, sektor Nazaret di keluarga R. Sinaga Boru Tambunan, alamat Gang Sao. Sektor Judea, keluarga Nyonya Silaban Boru Siahaan, alamat Gang Jalan D5, Komplek Angkatan Darat. Sektor Bethlehem dan Efesus Op. Sektor Galatia, keluarga Nyonya Sitanggang Boru Sianipar, alamat Jalan Apel Raya. Sektor Filipi, keluarga El Sitorus Boru Haryanja, Jalan Radar Auri. Pada hari Rabu tanggal 19 April di sektor Sion, keluarga H. Hutauruk Boru Aritonang, Jalan Bakti Abri. Sektor Betania, keluarga B. Simajuntak Boru Simamora, alamat Jalan Barka. Sektor Roma, keluarga JT Opusunggu Boru Siagian, alamat Jalan Perkapuran, RT 7 RW 5 nomor 112. Sektor Korintus Op. Sektor Kolose, keluarga Esta Pubolon Boru Siregar, alamat Gang Masjid. Sektor Kanaan, keluarga N. Simajuntak Boru Luban Gaol, alamat Perum Kopassus Pelita 1. Yang keempat, amplop Diakonia Sosial Huria. Di minggu kita hari ini, kita mengumpulkan persembahan amplop Diakonia Sosial Huria dan persembahan yang kedua. Yang kelima, ibadah Minggu pukul 7.30. Ibadah Minggu pukul 70 di tanggal 23 2023 kita memakai bahasa Batak. Yang keenam, pelantikan panitia Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme. Di minggu hari ini diadakan pelantikan panitia Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme dalam penalata layanan kebaktian pukul 7.30. Nama-nama panitia telah terlampir dalam acara yang ada di kita. Nomor 7, Bakti Paskah. Gereja kita mengadakan Bakti Paskah, yakni bantuan sosial untuk jemaat gereja. Karena itu gereja kita menerima bantuan sumbangan dan dana sembako bisa kita serahkan ke gereja melalui sintua sektor masing-masing. Paling lambat tanggal 23 April 2023. Yang ketujuh, kunjungan gereja Naposo Bulung. Di hari Jumat tanggal 23 sampai tanggal 23 November, 21 sampai tanggal 23 November, mulai dari Jumat sampai Minggu, gereja kita memberangkatkan ke Yogyakarta melaksanakan kunjungan gereja ke HKBP Yogyakarta Distrik 18 Jabar Tengah, Jabar Tedik Tengdit, dipimpin oleh Amang Pendeta Esron Tampu Bolon
MTH bersama dengan Paniroy Remaja Naposo Bulung. Kita doakan agar perjalanan selamat sampai dengan tujuan dan acara berjalan dengan lancar. Yang ke-9, pendidikan Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 30 April 2023, gereja kita mengadakan pembaptisan kudus. Untuk jemaat kita yang ingin mengikuti pembaptisan kudus bisa mendaftarkan melalui Sintua sektor masing-masing. Yang ke-10, penghiburan. Di minggu hari ini gereja kita mengadakan acara penghiburan di keluarga J. Simanjuntak Nainan Boru Bintang di sektor Kanaan, dilaksanakan setelah ibadah minggu pukul 10. Yang ke-11, jemaat baru. Mulai minggu kita hari ini sudah menjadi jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga Septuariado Tarihoran Claudia N. Boru Simanjuntak masuk di sektor Korintus. Yang ke-12, persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial sampai bulan April 2023. Untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan tahunan diakonia sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Yang ke-13, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 9 April 2023 1041 orang. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 10 April 2023 sebanyak 171 orang. Yang ke-14, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 53 orang. Ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 10 sampai 16 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang ke-15, iuran diakonia sosial Huria. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakonia sosial minggu ini 21 kakak sebanyak Rp3.925.000. Yang ke-16, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 15 kakak sebanyak Rp4.230.000. Yang ke-17, tok-tok ripe ke pembangunan. Jemaat yang memberikan tok-tok ripe untuk pembangunan minggu ini 20 kakak sebanyak Rp3 juta. Yang ke-18, keuangan gereja. Huria Rp13.249.225. Pembangunan Rp4.987.200. Sentralisasi atau pusat Rp13.625.075. Jumlah Rp30.361.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin.
Kita dengarkan persembahan pujian dari Naposo HKBP. Kita ikuti acara pelantikan Panitia Pesta Gotilon Dohot Tahun Profesionalisme.
Jadi sahab mahita di bagasan partikianon ima dinalo melantik ima panitia pesta gotilon dohot tahun profesionalisme HKBP khususnya di Huriata HKBP Cimanggis tahun 2020. Ada orang sudah dilantik pinasama tu sekretaris Surya di Nolomajahon songon surat keputusan. Surat keputusan atau ketetapan nomor 1 garing SK garing HKBP Cimanggis garing 4 garing 2023. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cimanggis menimbang pentingnya menetapkan kepanitiaan pesta Gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Resort Cimanggis. Memperhatikan 1. Program kerja HKBP Resort Cimanggis. 2. Hasil keputusan rapat Parhalado Partohonan. Ketiga, rapat Huria tahun 2023. Memutuskan 1. Terhitung sejak rapat pembentukan panitia pesta Gotilon dan pesta tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Resort Cimanggis tanggal 27 Maret 2023 ditetapkan kepanitiaannya dengan beberapa program kerja. 2. Kepanitiaan yang sudah dibentuk bertugas pertama melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam rapat Huria tentang pesta Gotilon dan pesta tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Resort Cimanggis. 2. Membuat laporan kepada jemaat melalui pimpinan jemaat atau pendeta resort. Ketiga, bekerja sama dengan Parhalado untuk melaksanakan sesuai program. Demikian surat keputusan atau ketetapan ini diperbuat. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan atau ketetapan ini, akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Cimanggis Minggu 16 April 2023. Pimpinan Jemaat HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Immanuel Panjaitan MTH. Nama-nama panitia pesta Gotilon dan pesta tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Cimanggis Resort Cimanggis tahun 2023. Kami akan memanggilkan nama-nama tersebut. Yang maju ke depan hanya panitia pelaksana, yaitu dari ketua sampai dengan koordinator saja. Anggota seksi kami mohon untuk berdiri di tempat duduknya masing-masing. Bagian A, pelindung, Pendeta Immanuel Panjaitan MTH, Pendeta S. Ron Bahtiar Tampubolon MTH. Pembina, Situa J. Siregar sebagai Dewan Marturia, Situa M. Hutagalung sebagai Dewan Koinonia, Situa M. Lumban Tobing sebagai Dewan Diakonia. Panitia Pelaksana. Ketua, calon Situa ISM Siagian dari sektor Roma. Wakil Ketua, calon Situa HM Manurung dari sektor Filipi. Sekretaris, calon Situa P. Boru Sirait dari sektor Betani. Bendahara, calon Situa H. Boru Tampubolon dari sektor Galatia. Koordinator Seksi Dana, calon Situa F. Siahaan dari sektor Bethlehem. Wakil Koordinator Seksi Dana, calon Situa SB Manurung dari sektor Nazaret. Koordinator Seksi Kegiatan, calon Situa S. Pardede dari sektor Kanaan. Koordinator Seksi Konsumsi, Nyonya Nainggolan Boru Marbun dari sektor Kolose. Koordinator Seksi Lelang, Nyonya Purba Boru Sihombing dari sektor Filipi. Koordinator Penerima Tamu, Nyonya Simangunsong Boru Silitonga, sektor Kolose. Koordinator Perlengkapan Keamanan, P. Sinambela dari sektor Kolose. Koordinator Acara Hiburan, Situa TH Manurung dari sektor Sion. Juru lelang atau dan MC, Situa T. Siagian dari sektor Kolose, Situa L. Manalu dari sektor Sion.
Kami akan bacakan anggota-anggota seksi dan berdiri di tempat duduknya masing-masing. Seksi Dana, Amang Tampu Bolon Boru Huta Barat dari sektor Bethlehem, Nyonya Situa Silalahi Boru Sihombing dari sektor Bethlehem, Nyonya Aje Manalu Boru Tampu Bolon dari sektor Galatia, Nyonya Sibarani Boru Sitorus dari sektor Galatia, Sinaga Boru Sagala dari sektor Betania, Nyonya Silaban Boru Tampu Bolon dari sektor Betania, P. Simbolon sektor Efesus, P. Simanjuntak sektor Efesus, Nyonya D. Tampu Bolon Boru Sihotang sektor Judea, Nyonya Situmorang Boru Simangunsong sektor Judea, Nyonya calon Situa S. Pardede Boru Sinaga sektor Kanaan, Nyonya Situa Tobing Boru Simanjuntak sektor Kanaan, Bes Panjaitan dari sektor Sion, Usianturi sektor Sion, T. Manulang Boru Sihombing sektor Pilipi, L. Sitorus sektor Pilipi, Nyonya Tambunan Boru Purba sektor Roma, Nyonya Sitohang Boru Manalu sektor Roma, Nyonya Marpaung Boru Limbong sektor Korintus, Nyonya Siagian Boru Saragi sektor Korintus, Nyonya Sibagariang Boru Pangaribuan sektor Nazaret, Nyonya Situa Manurung Boru Manalu sektor Nazaret, Nyonya Situa Siagian Boru Simaremare sektor Kolose, Nyonya BL Manik Boru Simanjuntak sektor Kolose. Seksi kegiatan, Nyonya Manalu Boru Tanjung sektor Bethlehem, EJ Pasaribu Boru Hutapea sektor Galatia, Nyonya Sintua T. Gultom Boru Hutapea sektor Betania, Nyonya Simbolon Boru Tambunan sektor Efesus, Nyonya Silalahi Boru Manihuruk sektor Judea, Nyonya Situa Silaban Boru Silitonga sektor Kanaan, B. Napitupulu sektor Sion, Nyonya Sinaga Boru Sialagan sektor Pilipi, Nyonya calon Situa ISM Siagian Boru Tambunan sektor Roma, Nyonya Siregar Boru Manulang sektor Korintus, Nyonya Sinaga Boru Saragi sektor Nazaret, Nyonya Simanjuntak Boru Marbun sektor Kolose, Siska Panjaitan Naposo dan Sendika Gultom dari Naposo. Seksi konsumsi, Nyonya Situa Silalahi Boru Sihombing sektor Bethlehem, Nyonya Nenggolan Boru Manurung sektor Galatia, Nyonya Situa O Manulang Boru Napitupulu sektor Betania, Nyonya Situa J. Malau Boru Sihite sektor Efesus, Nyonya Panjaitan Boru Gultom sektor Judea, Nyonya Situa Huta Barat Boru Manalu sektor Kanaan, Nyonya Tarihoran Boru Napitupulu sektor Sion, Nyonya Nadabdab Boru Butar-Butar sektor Pilipi, Nyonya Sitompul Boru Sihombing sektor Roma, Nyonya Silaban Boru Simanjuntak sektor Korintus, Nyonya Pasaribu Boru Pakpahan sektor Nazaret, Nyonya Simanjuntak Boru Lumban Tobing sektor Kolose. Seksi lelang, M. Panggabian Boru Sihotang sektor Bethlehem, Nyonya Sitorus Boru Sidauruk sektor Galatia, Nyonya Simanjuntak Boru Sihotang sektor Betania, Nyonya Situa Simamora Boru Manulang sektor Efesus, Nyonya Silitonga Boru Sihombing sektor Judea, Tua Huta Barat Boru Manalu sektor Kanaan, P. Pandiangan Boru Sinaga sektor Sion, Nyonya Dadabdab Boru Butar-Butar sektor Pilipi, Nyonya Sinaga Boru Raja Guguk sektor Roma, Nyonya Sinaga Boru Tambunan sektor Korintus, Nyonya Sitorus Boru Gultom sektor Nazaret, Nyonya calon Situa T. Sihombing Boru Sinaga sektor Kolose. Seksi penerima tamu, Nyonya Situa Siagian Boru Simaremare sektor Kolose, Nyonya Situa Siagian Boru Tambunan sektor Roma, Nyonya calon Situa Siahaan Boru Sianipar Bethlehem, Nyonya Situa Manurung Boru Sihotang sektor Sion, Nyonya calon Situa SB Manurung Boru Manalu sektor Nazaret, Nyonya calon Situa T. Sihombing Boru Sinaga sektor Kolose, Nyonya Situa Siregar Boru Siburian sektor Bethlehem, Nyonya Situa Lumban Tobing Boru Simanjuntak sektor Kanaan. Sektor perlengkapan keamanan, Riko Tarihoran dari sektor Galatia, calon Situa T. Sihombing Kolose, T. Pangaribuan Boru Manulang sektor Bethlehem, Nyonya Butar-Butar Boru Manulang sektor Betania dan O. Simamora Boru Sitanggang sektor Sion. Seksi acara hiburan, Situa H. Boru Sianturi, Situa R. Boru Tampu Bolon, Situa T. Boru Purba, Situa H. Boru Tamba, Nyonya Simamora Boru Sitanggang, Devi Boru Sima Tumorang dari Naposo. Dan panitia pendukung, Veronica Sipayung, Rina Pasaribu, Arga Jaya Sihombing, Michael Gultom, Samuel Sihite, Vivia Manalu, Imelda Simanjuntak,
Jevanya Simanjuntak. Demikian nama-nama panitia Pesta Gotilon dan Pesta Tahun Profesionalisme dalam Penata-Layanan tahun 2023. Ya, mau lihat mah di Sekretaris Surya nama Jahon diaka anggota mulai ketua satu anggota ni panitia Pesta Gotilon dohot tahun profesionalisme HKBP di tahun 2020. Alani di hamu amanami doit nami naung dipilit jala di pajongjong di bagasan tikion marition secara simbolis lantikonon nami ma marhite sian ketua. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus doto di Porbadia dilantik mahamu di bagasan sadarion gabi panitia Pesta Gotilon tahun 2020 dohot panitia tahun profesionalisme HKBP tahun 2020 HKBP Cimanggis. Saya dipargugui jala diparbisui itu hatta mahamu mangulahon ulaon na pinasahat ni itu hatta tuhamu di bagasan tikion asa marsangap Tuhani di tonga-tonga ni kuriai. Amin. Pinasahat mas secara simbolis ima songon surat keputusan na jahoni inang Sekretaris Huria laos sian koordinator manon masagihon tuaka surat keputusan Nabi ima tuaka anggota te nasakma di bagasan tikian. Jadi pinangido asa balik mengaduk turuas ma panitia nong dilantik sadarion. Jadi omah nagabi tapajongjong nang dilantik sadarion panitia Pesta Gotilon di tahun 2020 di Huriata dohot tahun profesionalisme 2020 di Huriata HKBP Cimanggis. Doton pinasahat majo partikian saubas tu kedua di nalo mandok kata pinasak mati gitu hamu. Salam Oros Matuita. Pertama sekali kami sampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesehatan dan berkat yang bahagia hari ini atas pelantikan panitia. Terima kasih kepada Pendeta Uluan yang telah melantik kami. Terima kasih kepada para lado tahunan yang telah senantiasa membimbing nanti dan mengikuti acara setiap rapat. Yang terkasih juga yang terima kasih kepada orang tua kami, Amang dan Inang. Kami tidak bisa berbuat kalau tidak Amang dan Inang juga mendukung kami. Terima kasih juga kepada adik-adik kami, Naposo, guru sekolah minggu dan sekolah minggu, remaja, semuanya ini pesta kita, bukan pesta panitia. Jadi terima kasih atas masuknya menjadi panitia. Jadi kepada Uriah, ini pesta kita. Jadi pesta untuk membangun Gotilan. Jadi ibaratnya dalam bahasa Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah
kami berpesan kepada kita semuanya, selamat kepada panitia dan anggota, kita bekerja keras untuk mencapaikan tujuan dan rencana dari anggaran daripada gereja kita, yaitu pada pelaksanaannya. Terima kasih dan salam. Shalom. Ya, nungabe pinasama tuhamu asa mulak muse tu inganamuna masing-masing. Perap mamu. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu kita selalu merasakan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Sekalipun di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu luar biasa, apalagi kita pada saat ini sedang menjalani yang disebut dengan masa-masa pada anak sekolah atau pada hari-hari besar, hari raya dari saudara-saudara yang berlainan kepercayaan. Tetapi di tengah-tengah kesibukan itu kita selalu memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Baik, saudara-saudara yang kekasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yeskiel pasal 36 yang saya baca dari ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang, aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita ikuti dari ayat yang saya bacakan tadi beberapa kali diulangi kalimat tentang kata najis atau kenajisannya. Bahkan ada lagi kata di situ tentang pentahiran. Dan Allah sendiri yang membicarakan atau mengatakan itu melalui Yeskiel. Nah, mengapa ini dikatakan oleh nabi ini, yaitu kata-kata Tuhan ke tengah-tengah bangsa Tuhan yang disebutkan dalam perikop ayat ini? Karena memang di tengah-tengah perjalanan bangsa Tuhan dulunya, bangsa ini memang ternyata tidak segan-segan telah menajiskan yang disebut dengan kekudusan Tuhan, yaitu Allah Israel. Dan itu terbukti bangsa itu, kalau kita lihat dalam beberapa sejarah, yaitu bangsa ini tidak mengenal dirinya atau tidak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atau mensyukuri kepada Tuhan atas segala yang disebut dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka berbalik, mereka menyembah berhala-berhala tadi, percaya kepada yang disebut dengan dewa-dewa, orang-orang yang dipercayai oleh bangsa-bangsa Kanaan. Dan inilah yang dilihat Allah pada waktu itu
mereka menjadi jatuh kepada ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa akibatnya dari sikap bangsa ini yang dikatakan oleh Yeskiel? Mereka menjadi terbuang, berserak mereka jadi dijajah dan tidak hidup lagi di tengah-tengah, yaitu disebut kota atau tempat mereka di kota Yerusalem atau di negara Israel ya. Mereka harus terjajah di satu bangsa yang disebut dengan bangsa Babil, dan disitulah mereka mengalami yaitu begitu luar biasa kesakitan atau penindasan, keterbatasan, ketidakbebasan, bahkan mereka tidak diperbolehkan untuk bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara kekasih, kalau sudah menjauh dari yang disebut dengan kebenaran Tuhan atau meninggalkan yaitu iman kepercayaan kepada Tuhan. Namun saudara-saudara yang kekasih, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, sekalipun bangsa ini hidup di dalam keberdosaan mereka atau hidup mereka ketidaktaatan mereka, tetapi Allah tetap memberikan satu pintu terbuka, atau Tuhan tetap menyediakan hatinya untuk membuka dan menerima bangsa ini untuk kembali yang disebut dengan mendapatkan sesuatu apa yang dijanjikan oleh Tuhan atau berkat Tuhan. Inilah yang pertama saudara-saudara yang kekasih yang kita lihat. Bagaimana kebaikan Tuhan. Sekalipun bangsa ini di dalam dosa, di dalam kesalahan, tetapi Allah tetap menerima bangsa ini. Namun saudara-saudara yang kekasih, walaupun ini adalah suatu statement ataupun pernyataan Allah kepada bangsa ini melalui Yeskiel, tetapi Allah juga menuntut dalam arti kalau bangsa ini bersedia, kalau bangsa ini terbuka dan percaya untuk memperbaharui dirinya. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita bisa saja terjadi seperti ini ya. Kita merasa bersalah, kita merasa bahwasan kita sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan dalam kehidupan kita yaitu kita selalu tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ternyata apa yang terjadi ketika kita melakukan itu, kan kita kadang-kadang selalu merasakan ada sesuatu yang lain yang kita rasakan di tengah-tengah pribadi hidup kita. Pasti. Atau di tengah-tengah keluarga kita. Atau di tengah-tengah persekutuan kita dengan orang lain. Selalu memiliki satu efek yang jelas dalam kehidupan kita. Nah, yang paling penting yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana kita dapat mengambil satu sikap dalam hidup kita ketika kita bersalah, ketika kita sudah menjauh daripada Tuhan. Bagaimana sikap kita untuk memperbaharui supaya kita dapat meraih apa yang sudah kita dapatkan. Kadang-kadang kita dikeraskan oleh hati kita, walaupun saya mendapatkan saya jauh daripada Tuhan, atau saya menjadi berkurang melakukan sesuatu tindakan seperti yang saya lakukan dulu, toh tidak begitu banyak, artinya kerugian. Saudara-saudara, jangan memberikan kesempatan kepada diri kita untuk satu pintu kita untuk dimasuki sesuatu yang dapat menyusahkan atau yang membuat kita menderita. Apalagi kita tahu ada satu jalan yang terbaik dan memberikan satu peningkatan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita ini dikatakan hidup orang yang percaya adalah merupakan hidup di dalam suatu pilihan. Satu pilihan. Mengikut Tuhan atau mengikut dunia. Mengikutkan firman Tuhan atau kita mengikuti keinginan kita sendiri. Tetapi satu konsekuensi yang dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, pasti kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan, berkat yang melimpah dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mengikuti apa kehendak kita, pikiran kita, atau kepandaian kita,
atau sesuatu yang ada di dalam ide pikiran kita sendiri, yang jelas itu akan dapat menjadikan kehancuran dalam kehidupan kita. Pasti. Karena apa, saudara-saudara yang kekasih? Tidak pernah dunia selalu memberikan sesuatu yang sama seperti yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita tahu selalu kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan selalu memakai sesuatu yang ada di dunia ini untuk menjatuhkan, menghancurkan, termasuk kebahagiaan ataupun segala sesuatu yang kadang-kadang membuat kita menjadi lebih menderita. Itu dapat kita rasakan, saudara-saudaraku yang kekasih, baik ke pribadi kita atau keluarga kita. Kita ambilkan contoh, kadang-kadang kita kadang-kadang sudah merasakan bagaimana indahnya kalau kita bersama-sama, contoh dengan anak-anak, untuk pergi bersekutu dengan Tuhan di dalam gereja atau dalam suatu kegiatan-kegiatan gereja, dan kita melihat bagaimana nikmatnya oleh karena persekutuan kita dengan anak-anak kita, suami, istri, atau dengan orang-orang terdekat di tengah-tengah kehidupan kita, kita pasti ada suatu kebahagiaan, ada sesuatu hubungan yang sangat dekat. Karena apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu itu di dalam persekutuan dengan Tuhan, disitulah roh Tuhan bekerja, memberikan damai sejahtera, memberikan pikiran-pikiran yang baik untuk saling mengasihi, dan mampu kita melihat mana yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, ini kadang-kadang kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang diingatkan oleh firman Tuhan ini kepada melalui Yeskel. Ternyata bangsa ini, mereka mengatakan itu kurang tepat yang dikatakan oleh Yeskel ini. Mereka pergi kepada yang lain. Apa akibatnya? Itu yang dikatakan mereka menjadi berserak, terbuang dalam kehidupannya. Istilah terbuang di sini, saudara-saudara, bukan terbuang dalam arti hanya pengertian kan, dijajah di suatu tempat. Tetapi di dalam kehidupan kita bisa saja kita merasakan diri kita terbuang. Bisa saja kita merasakan terbuang, atau kita merasakan kita sepertinya terasing dalam hidup kita. Karena apa, saudara-saudara kekasih? Karena inilah yang akibat kadang-kadang kalau kita tidak hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Gak usah jauh-jauh kita kadang-kadang kalau kita sudah tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang baik di tengah-tengah dengan teman kita, kita melakukan yang aneh-aneh, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh teman yang baik itu, kecuali kalau yang jahat memang kita tinggalkan. Tetapi apa yang terjadi? Kita pasti agak terisolasi dalam hidup kita, kita terasing. Ngapa ya saya ini agaknya perasaannya gak bisa sama seperti sukacita dengan orang lain itu ya. Orang itu bisa ketawa, bisa bersenda gurau, seolah-olah mereka tidak ada kekurangan apa-apa. Apakah bisa saja kita merasakan itu di dalam hidup kita? Karena apa? Karena kita tidak tinggal di dalam sesuatu kehidupan yang benar atau kehidupan di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kekasih, mari kita selalu merindukan dan kita selalu membawakan hidup kita, baik itu keluarga kita, baik anak-anak kita, baik dalam segala sesuatu pekerjaan kita ke dalam Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Karena disitulah kita dapat memperoleh sesuatu roh dalam hidup kita, dapat memperoleh sesuatu yang daripada kehidupan kita. Namun apa yang dikatakan firman Tuhan ini, sekalipun bangsa ini tadi, nah ini hebatnya cinta kasih Tuhan ini ya kepada bangsa Israel dalam sejarah. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa, mengumpulkan kamu dari semua negeri yang membawa kamu kembali ke tanahmu. Sikap Allah penuh kasih dalam hidup kita. Dia tidak mau hanya menghukum. Allah tidak mau melihat orang-orang yang sudah dia punya, yang dia tebus seperti kita, untuk jatuh hanya ke dalam sesuatu yang disebut dengan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Allah tidak pernah bercita-cita menginginkan kepada setiap orang atau manusia. Kadang-kadang hidup kita sendiri yang selalu mengatakan, aku sudah dihukum Tuhan, aku sudah dikutuk Tuhan.
Dari mana kita rasakan ya, nampaknya rezekiku tidak baik. Nampaknya aku selalu mengalami sesuatu perasaan di mana sepertinya beban berat yang begitu luar biasa menghadapi hidup ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jangan kita merasakan itu adalah merupakan sesuatu kutukan atau sesuatu hukuman dalam hidup kita. Anggap semua itu adalah tantangan di dalam iman kita. Tetapi satu hal yang harus kita canangkan di dalam hati kita sebagai orang yang percaya, bahwasan Allah itu selalu mengasihi Bapak Ibu, mengasihi kita semua. Dan dia selalu memberikan kesempatan-kesempatan ke dalam kehidupan kita untuk dapat meraih apa yang hendak disediakan Allah melalui berbagai berkat yang sudah disediakan bagi Tuhan, bagi hidup kita. Memang kita akunya kita banyak kekurangan. Kalau saya tanya kepada kita semua, siapa yang tidak punya kekurangan? Pasti ada yang tidak berani ya, pasti. Semua orang tidak ada yang berani. Semua punya kekurangan. Tetapi yang paling penting di tengah-tengah perjalanan hidup kita, di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah segala sesuatu kelengahan kita, bagaimana sikap kita untuk percaya kembali dan mempercayai berkat Tuhan, kasih Tuhan yang selalu memanggil hidup kita supaya hidup kita penuh dengan berkat dan kelimpahan. Ini yang paling menarik dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu sebabnya Allah dikatakan, aku akan mengumpulkan inisiatif Allah kepada bangsa ini. Tapi untung bangsa ini mau dididik oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan. Tapi ada juga orang yang tidak mau diajak, dididik, diarahkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Karena mungkin dia merasakan, oh aku sudah berpengalaman dalam hidupku sebagai orang Kristen. Saya punya kekuatan, saya punya kepandaian, saya punya modal, saya punya sesuatu yang dapat saya handalkan. Ternyata itu membuat saya suka ataupun membuat saya menjadi nyaman dalam hidup saya. Siapa bilang saudara-saudara kekasih kita menyaman kalau kita berdiri dalam pikiran kita atau kekuatan kita. Suatu saat kita akan mengalami suatu keterpurukan atau melaporkan sesuatu kekurangan dalam hidup kita. Tetapi yang sempurna dalam hidup kita, di tengah-tengah kelebihan keistimewaan kita, mari atau kekurangan kita datang kepada Tuhan. Itu yang sempurna di dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, aku akan mengumpulkan. Tentu di sini mari hidup orang yang percaya mau mendengarkan dan dikumpulkan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang berikut dikatakan, bukan hanya Tuhan akan memanggil hidup kita, mengajak hidup kita supaya kita bersedia, tetapi ada satu hal lagi yang dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hatimu, hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Inilah roh Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Artinya di dalam kehidupan kita Tuhan selalu memberikan suatu persiapan, dan Tuhan selalu memberikan suatu nutrisi dalam hidup kita. Dia tidak hanya berkata doang, atau dia hanya mengatakan ini dan itu dan perintah, tetapi Tuhan sediakan, yaitu kekuatan roh tadi itu dalam hidup kita. Itu sebabnya mengapa kita selalu, kalau kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan dan kita percaya akan kuasanya, kita selalu mengalami sesuatu pembaharuan dalam hidup kita tanpa sengaja, tanpa kita minta, tanpa kita begitu berat yang kita lakukan. Roh itu kan bekerja. Karena apa, saudara-saudara yang kekasih? Karena memang kita sudah membuka pintu kita kepada Tuhan. Nah, marilah saudara-saudara, sebagaimana firman Tuhan ini, Tuhan itu sudah menyediakan roh yang baru bagi hidup kita. Bukan roh dunia. Tergantung bagaimana kita terbuka untuk Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang dalam hidup kita itu yang tadi dikatakan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan sesuatu yang hanya pada pikiran dan kepandaian kita, kita tidak akan mampu kita dapat memperbaharui diri dalam hidup kita. Percayalah saudara-saudara yang kekasih, kita tidak mampu kita mengendalikan keluarga kita, kita tidak dapat mengendalikan keinginan-keinginan kita,
Dan termasuk kita tidak mampu mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita. Dan kita tidak mampu mengatur apa yang ada sama diri kita di dalam perjalanan hidup kita. Kalau tidak roh Tuhan itu sendiri yang dikatakan tadi bekerja di dalam hidup kita. Persoalan yang paling penting, bagaimana kita meraih roh ini. Tidak lain tidak bukan, saudara-saudara, bukan kemampuan kita. Hanya percaya kita dan mau bersekutu di dalam Tuhan. Di dalam doa, di dalam puji-pujian, di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Itulah jalannya satu-satunya untuk menghadirkan roh Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat menerima hikmat dan kekuatan dalam segala sesuatu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah kesehari-harian kita. Marilah saudara-saudara, hari ini seperti dikatakan dalam topik minggu hari ini, yaitu dikatakan diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Kita mau diperbaharui. Hanya orang-orang yang mau menerima berkat Tuhan yang berlimpah dan akan melihat hari-hari yang baru dalam hidupnya, itulah orang yang mau terbuka untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti dikatakan di dalam nama minggu hari ini, Quasimodo geneti, songon poso-poso nai baru tubuh, seperti bayi yang baru lahir. Ini merupakan sikap kita dengan kepolosan kita kepada Tuhan, tanpa ada dikatakan alasan-alasan atau sering sekali kita, kalau saya mengikut Tuhan harusnya saya begini. Umpama contoh, saya lebih dulu banyak dulu harta saya, uang saya, baru saya mau mengikut Tuhan. Kalau saya mau mengikut Tuhan karena apa? Ya tunggu dulu tanggung jawab saya berkurang, baru saya rajin pergi ke gereja. Saya mau memberikan sesuatu ke gereja. Kalau sudah cukup dan dikatakan penuh yang disebut dengan kas saya, sampai kapanpun juga saudara-saudara, apa yang kita inginkan tidak pernah merasa cukup dalam hidup kita. Yang menjadikan merasa cukup dalam diri kita adalah kita mensyukuri apa yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya cara yang dikatakan seperti bayi yang baru lahir. Kita tahu sikap bayi yang baru lahir adalah kepolosan, ketergantungan dengan orang tuanya, ibunya, ketergantungan dengan ASI, yaitu firman Tuhan di dalam iman kita. Mari kita percaya mengikut Tuhan dengan suatu ketulusan dan keikhlasan. Pasti saudara-saudara, bapak ibu, apapun problema kita, apapun persoalan kita, Tuhan mampu mengatasi dan memberikan roh kekuatan bagi kita untuk dapat melakukan, memahami apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat selalu diperbaharui oleh kuasa roh-Mu ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, begitu banyak kelemahan, kekurangan, sehingga kami selalu mengikuti arah pikiran kami sendiri atau keinginan-keinginan secara duniawi. Firman Tuhan hari ini menantang bagi hidup kami, supaya kami mau diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Sebab kami tahu ketika kami hidup menurut ketetapan-Mu Tuhan, kami akan memperoleh satu roh yang dapat mengenal apa yang harus kami lakukan yang baik dan yang mendatangkan berkat bagi hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Biarlah Engkau selalu menyertai dan memberkati semua aktivitas pelayanan dalam gereja-Mu ya Tuhan. Yaitu terutama ya Tuhan, pada saat ini kami sudah melantik yaitu panitia pesta gotilon dan tahun profesionalisme. Biar mampukan dengan kuasa roh-Mu sebagaimana firman hari ini untuk melakukan yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah gereja dan pelayanan-Mu. Dan biarlah kami sekalian ya Tuhan ikut mendukung. Tuhan berikan roh bagi kami untuk dengan rendah hati dapat bekerja sama dan melakukan apa yang terbaik untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan ya Tuhan bagi seluruh aktivitas kami masing-masing di dalam
rencana ke depan, baik itu dari kategorial, baik itu di dalam dewan-dewan. Biarlah Engkau ya Tuhan selalu menyertai dan memberkati semuanya itu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga memberkati bagi semua jemaat-Mu yang masih mengalami suatu duka cita atau kesedihan yang mendalam oleh karena ditinggalkan yang mereka kasihi ya Tuhan. Tetapi kami tahu melalui firman-Mu, Roh-Mu yang memberikan kepada hidup kami untuk semakin kuat dan percaya pada masa depan kehidupan kami ke depan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan kepada semua jemaat-Mu ya Tuhan yang berulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Tuhan semakin memberkati semua kehidupan mereka, mencukupkan dan memberikan kesehatan dan memberikan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Demikian juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan-persembahannya, baik persembahan di dalam setiap ibadah-ibadah ya Tuhan, baik kategorial, baik di dalam punguan, baik dalam ibadah setiap hari Minggu. Demikian juga persembahan bulanan dan diakoni sosial dan toktoripe setiap yang diberikan untuk pembangunan ataupun rencana-rencana di dalam kepanitiaan. Biarlah Tuhan memberkati dalam segala pekerjaan dan menambahkan rezeki yang lebih besar di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang masih banyak ya Tuhan bergumul di dalam kehidupan mereka oleh karena kekurangan atau belum memiliki ya Tuhan kecukupan dalam hidup mereka, biarlah Tuhan memberikan iman, kepercayaan dan pengharapan bahwa Tuhan adalah sumber berkat yang dapat membukakan jalan-jalan berkat bagi kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga hidup kami saat ini yang mungkin mengalami satu pergumulan baik sakit penyakit, biar Tuhan sembuhkan melalui darah-Mu ya Tuhan yang sudah tercurah, dan Engkau telah bangkit untuk memenangkan dan menyembuhkan yaitu segala perkara ataupun pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bernyanyi memuliakan Tuhan nomor 724 sambil kita mengumpulkan persembahan kita yang kedua dan amplop diakoni sosial yang kita tahu sebagai sarana dalam pelayanan kita kepada pelayanan diakoni di jemaat kita. Mari kita bernyanyi.
diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.